Jadi Berarti kadang-kadang gini, dia kadang-kadang menempuh jalur yang apa, yang melanggar itu kalau tidak bisa membuktikan untuk kebaikan, kemanfaatannya, asasnya kan ada 3 tuh. ya, Nilai keadilan yang tertinggi, nilai kemanfaatan ya. yang menengah, kemudian nilai kepastian hukum kan. Nah, nilai kepastian hukumnya kan ini kan sudah di ini Tabrak. kan kalau ya diabaikan kan Hmm. dalam kajian teori komparatif law. Nah, sekarang kan mungkin si Dirjen AHU ini kan mau nempuh nilai kemanfaatan. Ya itu yang harus dibuktikan supaya nilai kemanfaatan ini nanti bisa menjadi senjata dia ketika dia disalahkan, ketika mereka Dirjen AHU dianggapnya tidak becus, tidak mampu, subjektivitas, nanti dia bisa menjawab, nih loh, saya mampu, saya tidak seperti yang engkau duga misalkan gitu kan, sehingga dia nanti Dirjen AHU itu akan mengerucut pada nilai keadilan. Nah itu baru kalau seperti itu tadi kritik-kritik yang saya sampaikan di depan tidak, sebenarnya kritik itu dari beberapa rekan, tapi kan disampaikan melalui saya, artinya disampaikan ke saya. Banyak yang ngomong, wah gimana itu Dirjen AHU begini ini. Ya coba kita lihat saja dulu, kita terima dulu. Ya. Saya menyarankan untuk menerima, udah terima dulu. Kalau kalian itu apa melawan, ini nggak ada gunanya. Ya. Betul. Kita terima, tapi pendekatan bila perlu ya para calon itu menghadap Dirjen AHU ya, meminta agar dikuatkan, dia dikasih support. Kasih support untuk terjadi transparansi, untuk terjadi supaya tidak ada kecurangan dan sebagainya. Karena kalau sudah bicara pemilihan itu kan konstruksi berpikir itu kan menjadi liar. Ya, ada menang yang dan ini kalah curang, saja. ada ini konspirasi, ada itu dan sebagainya. Nah, itu yang bagus. Kalau memang seperti itu, maka tadi solusinya bagaimana Dirjen AHU itu membuktikan suratnya itu betul. Saya nggak salah membuat surat ini. Gitu. Nah, itu malah nanti dari menteri juga memberi prestasi toh. Oh, kamu saya perintahkan ini ternyata benar walaupun kamu dikritik sana sini, walaupun kamu dibilangin begini begitu dan sebagainya, dibilangin ngawur, dibilangin melanggar ADART, dibilangin ini, tapi ternyata kamu bisa membuktikan kamu ternyata langkah yang kamu ambil betul misalnya. Nah itu caranya itu, dia harus mengamankan. Termasuk tadi Maret itu jangan sampai mundur lagi, dan termasuk tadi Maret itu jangan sampai melanggar puasa, harus menghormati umat muslim. Puasa dan lebaran. Sebelum puasa harus dilaksanakan. Kalau sampai gagal, Dirjen AHU harus buat surat kedua, yaitu membentuk PKK, pimpinan kolektif kolegial, ambil alih semuanya. Kalau sampai gagal. Kang WH, ini ada sedikit pertanyaan dari pemirsa. Ya. Siapapun yang terpilih hasil kongres yang dilaksanakan dalam kurung expired, dilaksanakan PP dalam kurung expired, dengan berdasarkan surat AHU tertanggal 2 Desember akan rawan menggugat ya Prof. Mungkin lebih baik surat itu dicabut atau diperbaiki dengan tetap acuannya ADART INI, atau segera keluarkan Permenkumham sesuai pasal 82 ayat 5 UU JNP. Gimana Bang? Ya pertama saya jawab yang terakhir. Kalau Permenkumham itu sejak awal saya nggak yakin kan, betul kan? Dulu wawancara saya nggak yakin. Karena apa? Pak Menteri ini tugasnya banyak, ini mau pemilu, kemarin G20 dan sebagainya. Jadi nggak bisa, Pak Menteri jangan dibebani kayak gini. Saya salah satu pemilik Pak Menteri. Jadi saya nggak yakin, dan kalau Permenkumham itu terlalu jauh. Sudah nggak apa-apa, cukup dengan Dirjen AHU sudah. Cuman kalau Dirjen AHU suruh nyabut itu memang ada kemungkinan 50-50, iya dan tidak, kan nggak mungkin nanti menimbulkan kekacauan lagi. Kalau solusi yang terbaik menurut saya, Dirjen AHU mengamankan, supaya tadi tuduhan-tuduhan yang saya sampaikan di depan tadi, Dirjen AHU ini nggak benar, Dirjen AHU gini dan sebagainya, nggak membaca ini dan sebagainya, itu kan
pesan-pesan rekan-rekan ke saya atau diskusi-diskusi atau hal-hal yang disampaikan ke saya itu yang saya ungkap tadi itu caranya Pak itu dianggap sebuah kritik oke. Caranya Dirjen AHU itu mengamankan pemilihan ini. Satu, memastikan sebelum puasa sudah kongres. Yang kedua, Dirjen AHU memastikan panitia tidak boleh ada jegal-menjegal lagi kayak kemarin. Menjegal ini dan sebagainya itu. Saya udah tahu siapa menjegal dan sebagainya. Berarti pemilihannya harus terbuka gitu ya? Ya transparan tuh mau pemilihan apa terbuka terbatas mau tertutup mau apa transparansinya itu ada. Terus yang ketiga Dirjen AHU harus memastikan bahwa server yang digunakan itu karena gini bro itu yang digunakan apa BSSN sarannya enggak itu kan saran BSSN. Kamu tahu BSSN itu servernya di mana? Prediksi saya BSSN itu servernya kalau enggak biasanya kita negara ini menaruh server-server yang tertentu itu tidak di dalam Indonesia, di luar negeri untuk menjaga keamanan. Iya, kalau enggak di Singapura, dia di Australia atau bahkan di Israel, atau di negara-negara yang ini di Eropa gitu. Enggak di Indonesia memang naruhnya biasanya gitu. Nah, kalau mau sebenarnya itu ya nggak usah lah terlalu lebih pakai BSSN pakai ini itu nanti malah bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya Dirjen AHU lebih baik pakai lokal aja yang bisa justru diproteksi. Ini hanya sebentar aja nggak untuk kepentingan negara yang begitu besar dalam konteks ini. Ngapain terlalu lebih pakai BSSN, BNPT pakai walas. Itu kan terlalu lebih menurut saya. Jadi server itu pakai lokal aja tapi diamankan supaya betul-betul terproteksi, transparan. Bahkan ketika ada protes, ketika ada gugatan dan sebagainya bisa dibuka. Sehingga nanti tidak disalah-salahkan gitu loh. Ya. Kalau saya sarankan itu sudah misalkan Dirjen AHU nggak usah merubah-rubah, nggak apa-apa, udah itu diterima semua suratnya itu ya oke lah di Banten toh juga akhirnya sudah semuanya sudah terlanggar sudah. Sekarang tinggal menggunakan asas kemanfaatan aja supaya nanti akhirnya orang bisa memaklumi, orang bisa oh ya gitu loh. Itu. Yang penting kan gini, yang penting asas kemanfaatan itu ada nilai sosiologis itu bisa dipertanggungjawabkan. Siap. Pertanyaan terakhir Kang WH. Tadi kan Kang WH jelaskan bahwa surat ini tidak berlaku surut dalam artian kapanpun kalau terjadi sesuatu masih dapat diproses. Seperti itu Kang ya? Iya, makanya gini, itu tadi solusinya. Yang kedua, yang saya lupa. Saya berharap itu Dirjen AHU itu mengumpulkan calon-calon itu untuk membuat pernyataan bersama. Pernyataan bersama itu yang sifatnya tadi transparan dan sebagainya nanti disusun aja lah. Disusun sedemikian rupa. Oke. Jadi Dirjen AHU itu ngumpulin dulu calon-calon itu pernyataan bersama yang mana nanti supaya sudahlah tidak terjadi, tidak akan menggugat dan sebagainya lah. Intinya mengamankan organisasi itu. Dipanggil calon-calon itu duduk bersama, buat pernyataan bersama ya. Terus tapi ya itu caranya nggak boleh menekan dengan kekuasaan. Dan jangan juga ini jangan juga melakukan ini berriader outstanding. Artinya jangan memaksakan kehendak dengan menyalahgunakan kekuasaan. Memanfaatkan kekuasaan untuk menekan seseorang. Ya, jangan seperti itu. Kalau Dirjen AHU bisa bijaksana, dikumpulkan itu jangan subjektif.
Jangan seperti surat itu. Surat itu sangat subjektif Ya. karena melanggar Kongres, melanggar ini. Hmm. Sangat subjektif dia karena dia mengikuti KDK yang tidak jelas. Ya.